Apakah dia mempergunakan kata-kata emosional yang berlebih-lebihan? Kemudian yang ketiga, apakah pilihan-pilihan katanya apakah pilihan kata-katanya memberatkan sebelah fakta yang disajikan, atau apakah pilihan kata-kata yang mempengaruhi pembacanya? Contoh gimana itu menguntungkan diri sendiri. Jadi gini, kadang-kadang kan saat kita menulis, paling gampang saat seseorang membuat tulisan, entah itu sebagai contoh paling gampang saat dia ingin apa ya namanya, saat penelitian mungkin yang paling gampang ya. Terkadang saat kita menyajikan sebuah data, jika sebenarnya teorinya paling gampang, teorinya adalah mengatakan kalau bahan itu A. Setelah kita melakukan analisa atau yang lainnya, kita menyebutkan bahwa apa, material yang kita gunakan itu A, tapi pada kenyataannya hasil yang kita dapatkan itu adalah misalkan B. Jika penulis yang benar, dia akan tetap merujuk pada apa, pada merujuk pada apa sih namanya itu, penelitian-penelitian penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bahan itu memang A, tapi dia tidak akan menggunakan cara cara penulisan untuk mempengaruhi seseorang dan untuk membuktikan bahwa dirinya itu benar dengan mengatakan bahwa apa itu namanya, eh sebentar, tak kasih contoh yang paling gampang ya. Gini gini, tak ambil yang paling gampang. Seandainya ada sebuah berita, wes kita ambil contoh sebuah berita, berita di koran antara di apa, mungkin dalam suatu kasus penulisan itu, eh, penulis sengaja membawa opini publik ke arah yang dia inginkan, ke arah penulis yang diinginkan. Paling gampang lah, paling gampang untuk masalah pencitraan dan yang lainnya. Kan seringkali penulis penulis apa penulis sih ya, penulis itu kan membawa opini publik ke mana ya, ke arah dimana sang penulis itu membuat, tahu maksudnya nggak mas? Jadi gini loh, kalau seandainya ada misalkan paling gampang pemilihan bupati gitu ya, pemilihan bupati gitu paling gampang lah. Seandainya penulisnya itu memang mendukung, eh, dalam ini mungkin dia bukan 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 atas dirinya tapi atas kelompok tertentu. Jadi seandainya pemilihan bupati, dia seorang wartawan misalkan, dia akan menulis kebaikan-kebaikan dari sang calon bupati tersebut, sehingga masyarakat di situ terdorong untuk melihat semua kebaikan dari bupatinya, dari calon bupati, sedangkan dia tidak pernah meletakkan eh, hal-hal yang negatif, dalam artian mungkin dia menemukan hal yang negatif tapi dia berusaha untuk menutupi itu. Gitu, di situ kenapa dia berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ada memang ada beberapa penulis atau beberapa penulis itu yang tidak menyajikan data nyatanya. Jadi dia hanya menyajikan data-data yang dia anggap itu menguntungkan dia saja. Untuk yang tidak menguntungkan, dia berusaha untuk menutupnya. Ada juga yang seperti itu. Sebenarnya kan kalau orang penulis kan dia harus netral. Kalau memang dia yang ditulisnya baik, dia harus bilang baik. Kalau yang ditulisnya jelek, dia kalau jelek dia harusnya juga dibilang jelek. Begitu. Iya, makanya kalau sekarang kita lihat berita pun kita harus selektif, benar-benar selektif.
Iya, memang kan oke. Jelas ya Mas ya. Kemudian kita lanjut untuk kenapa Mbak? Makna denotatif tak cakiin berdasarkan EYD ya. Kalau makna denotatif itu yaitu makna sebenarnya. Konotatif itu berarti makna apa ya namanya? Konotatif itu makna sebenarnya. Sorry, denotatif itu ada makna sebenarnya atau mana yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Sedangkan makna konotatif yaitu makna bukan makna sebenarnya atau makna kias. Oke. Oke ya. Kemudian tadi sampai mana ya? Dari segi bahasa ya. Ini apakah dia mempergunakan kata-kata emosional yang berlebih-lebihan? Kemudian yang ketiga, apakah pilihan kata-katanya memberatkan sebelah fakta yang disajikan atau apakah pilihan kata-katanya mempengaruhi pembaca? Di sini kan juga dia sebenarnya kalau seorang penulis dia nggak boleh menyajikan fakta-faktanya itu secara sebelah-sebelah. Kalau seandainya dia mengadakan survei, dia juga harus benar-benar melakukan survei dari dua segi yang berbeda. Dan juga tulisannya tersebut tidak boleh mempengaruhi pembaca. Kemudian yang kelima, apakah pilihan kata-katanya mencerminkan preferensi-preferensi, prasangka-prasangka atau asumsi-asumsi dan sikap-sikapnya. Kemudian yang D yaitu dari segi kualitatif. Hal yang akan kita dari segi kualitatif ini kita akan bertanya siapa dia, apa minatnya, kedudukannya, pengalaman-pengalamannya. Karena di sini latar belakang seorang penulis itu juga penting. Apakah dia seorang memang seandainya dia seorang ilmuwan gitu ya, apakah memang bidang ilmunya itu sebanding dengan tulisannya. Kalau seandainya dia bidang ilmunya di kimia misalnya, apakah dia juga akan menulis di bidang kimia ataukah dia menulis di bidang fisika, karena itu akan mempengaruhi. Kemudian apakah latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimilikinya dapat menjamin mutu tulisannya. Karena kan kalau seandainya seorang arsitek itu menulis bidang apa ya namanya, kalau arsitek dia nulis dalam bidang tata kota mungkin, tapi kalau misalnya arsitek dia tiba-tiba menulis masalah limbah itu kan kita perlu meragukan hasil apa, meragukan tulisannya. Kemudian yang ketiga, apakah sumber-sumber informasi yang digunakan relevan dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, mengapa dan untuk apa dia menulis artikel ini. Kemudian yang kelima, apakah dia jujur dan objektif dalam mempergunakan fakta-fakta. Ini juga penting. Kemudian kelima yaitu dari segi sumber-sumber informasi. Yang pertama yaitu apakah informasi-informasi itu diambil dari sumber-sumber yang diakui dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, apakah informasi-informasi itu diambil dari sumber-sumber ilmiah atau hanya dari sumber-sumber populer. Kemudian yang ketiga, apakah ahli-ahli atau sumber-sumber tempat mereka informasi itu berwenang dalam bidang mereka. Kemudian
apakah sumber-sumber penulis dapat mengubah interpretasi mereka. Kemudian yang kelima, apakah sumber-sumber penulis itu mewakili semua jenis masalah. Kemudian yang keenam, apakah pengarang sadar akan keterbatasan sumber-sumbernya. Jadi kan di sini juga sumber-sumber informasi itu juga harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan apa yang akan ditulisnya. Kemudian yang D yaitu menilai bacaan sehari-hari koran dan majalah. Seorang pembaca yang kritis akan mengevaluasi ide-ide yang disajikan bacaannya. Pertanyaan pembimbing untuk menilai koran atau majalah, apakah koran itu kompeten atau masuk atau perlu kita baca atau tidak, yaitu yang pertama, siapa pemilik koran atau majalah ini, apakah dia dari partai atau dia independen atau apa, ini juga perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, pengaruh apa yang hendak ditanamkan melalui ulasan dan politik serta kebijakan atau tajuk rencana penerbitan tersebut. Yang ketiga, cermati kebijakan penerbitan atau tajuk rencana. Yang keempat, cermati tata sajiannya. Yang kelima yaitu afiliasi politik, sosial, ekonomi atau keagamaan, yang manakah dari penerbitan itu yang dapat mewarnai pendapat-pendapatnya. Kemudian yang keenam, apakah penerbit itu mengikatkan diri pada suatu program umum, regional, nasional atau internasional. Kemudian yang ketujuh, posisi apakah yang biasanya diambil oleh penerbit itu pada masalah-masalah yang kontroversial atau yang sedang ramai diperdebatkan. Kemudian yang kedelapan, bagaimana janji-janji atau komitmen-komitmen tajuk rencana penerbitan itu dalam mempengaruhi ulasan beritanya. Jenis-jenis apakah yang biasanya ditaruh di halaman tengah atau belakang. Kemudian yang terakhir yang kesembilan, dari sumber-sumber manakah penerbit itu mengambil berita internasional, nasional atau lokalnya. Apakah penerbit itu hanya menggunakan salah satu jawatan pengumpul berita utama saja ataukah dari beberapa jawatan. Jadi seandainya koran, biasanya kan sekarang itu yang paling sering itu berita online ya. Kadang-kadang kita membaca berita online itu pasti kadang-kadang kita bingung, sudah bahasanya aneh, terus sumber beritanya nggak jelas, beritanya sering simpang siur. Jadi di situ juga selektivitas kita diuji, apakah kita akan tetap membaca berita-berita yang nggak benar, ataukah kita akan lebih selektif memilih media yang akan kita baca. Karena nanti pada akhirnya kalau kita terlalu sering membaca membaca dari sumber-sumber yang salah, mungkin kita akan mengubah persepsi kita tentang sesuatu, sedangkan kita nggak tahu. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang mau membaca berita, jangan cuma dari satu. Iya, apapun itu. Jadi kalau mau membaca berita, seandainya ada Tribun, ada detik.com, Kompas, atau Jawa Pos, atau mungkin kalau berita internasional bisa juga kita cari informasinya di Times atau di mana. Jadi jangan pernah membaca berita dari satu sumber, karena itu memang kadang-kadang bisa menyesatkan. Kemudian untuk nilai umum tambahan yang harus diperhatikan oleh pembaca adalah yang pertama, penyensoran tersembunyi atau hidden censorship. Kemudian berita-berita yang tidak dicetak kerap kali menyatakan kebijaksanaan tajuk rencana sebuah koran. Kemudian yang kedua, untuk mengecek apakah koran tersebut telah memberikan segala informasi yang berhubungan dengan topik-topik secara lengkap, dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dari koran-koran lain. Jadi di sini penting untuk melakukan perbandingan dari beberapa sumber yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pilihan bahasa atau choice of language. Yang pertama, apakah koran itu menggunakan kata-kata yang objektif namun sebenarnya membelokkan arah berita. Atau yang kedua,
Bandingkanlah nomina-nomina, verba-verba, dan kata-kata yang menentukan sifat. Misalnya dalam melaporkan perundang-undangan antara pengusaha industri dan karyawan buruh, apakah pilihan kata-katanya benar, objektif, ataukah mencerminkan pendapat atau keputusan editorial. Kemudian yang ketiga yaitu posisi atau position. Posisi dan panjangnya suatu artikel berita kerap kali mencerminkan skema nilai dari editor atau redakturnya. Kemudian sikap kritis kita dalam menghadapi bacaan akan membentuk media antara penerima atau penolakan tak berdasar dengan penerima atau penolakan yang berdasar. Ini menurut Albert et al. Pada tahun 1961. Selesai untuk bab ini. Ada pertanyaan kah? Sebelum kita akhiri kelasnya. Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada. Oke, berarti kalau nggak ada kita ketemu lagi Senin malam ya. Eh, ya, minggu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 malam. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.